Halo guys, aku Raja. Selamat datang di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku pengen kasih tutorial seputar Excel lagi ya teman-teman ya. Yakni aku pengen bahas mengenai fungsi logic if teman-teman dengan kombinasi fungsi AND atau OR ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu apa fungsinya, gimana cara gunainnya, kalian bisa simak aja video ini sampai habis. Karena ini rumusnya sering kita gunain nantinya guys, ketika kalian mengolah data ataupun di dunia kerja guys. Jadi kalian, aku rasa wajib tahu lah guys ya untuk rumus satu ini. Kalian bisa improve juga nanti untuk rumusnya guys pada rumus-rumus lainnya ya guys ya, seperti itu guys. Nah, jadi jangan lupa guys buat support selalu channel ini dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah guys. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke penjelasannya teman-teman. Nah, jadi contoh kasusnya itu di sini adalah kita bisa aplikasikan rumus if and or itu teman-teman pada contoh kasusnya itu kita ingin mengetahui apakah siswa A, B, C, D, E itu dia gagal atau lulus guys dengan nilai yang dia punya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada namanya misalkan A, B, C, D, E, A, B, C, D, E aja guys. Lalu ada nilai teori dan juga nilai praktek ya teman-teman ya. Nah, jadi misalkan di sini kita punya syarat teman-teman. Jika misalkan guys ya, jika nilai teori lebih dari 75, maka siswa lulus. Nah, kemudian misalkan lagi guys, jika nilai teori dan praktek di atas 70, maka siswa lulus. Dan jika salah satu tidak di bawah 70, artinya tidak lulus guys. Nah, seperti ini contoh kasusnya guys ya. Nah, artinya di sini kita punya dua kondisi teman-teman. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan data-data seperti ini guys, kita itu perlu menggunakan fungsi logic ya guys ya, atau logika, rumus logika lah gitu guys, untuk membantu kita memecahkan masalah yang kita perlukan teman-teman. Jadi di sini ada dua masalah, misalkan jika nilai teori lebih dari 75, maka siswa lulus. Walaupun nilai praktek tidak sampai KKM misalkan, seperti itu guys. Contohnya seperti itu aja lah guys ya. Jadi misalkan KKM praktek itu adalah 70, KKM teori itu 70 juga guys misalkan. Nah, jadi di sini kita udah punya kondisi dan juga syaratnya ya guys ya. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus if and atau if or ya guys ya. Karena apa? Karena di sini ada dua data ya guys ya yang perlu kita kondisikan, yaitu nilai praktek dan juga nilai teori teman-teman yang ini. Nah, kalau misalkan satu data doang, kalian bisa gunakan rumus if biasa doang teman-teman. Nah, contohnya di sini aku bakal coba jelasin rumus if yang biasa. Misalkan if kalian buka kurung, nilai yang ini kalian pilih logical testnya, yang ini lebih dari 70, maka di sini kalian masukkan lagi tanda titik koma, value if true, artinya jika benar maka akan terjadi apa guys. Kalian perlu masukkan informasinya. Di sini karena kita ingin memasukkan informasi berupa teks, maka kalian masukkan tanda petik 2 ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jika nilai pada kolom B5 itu lebih dari 70, maka lulus, seperti ini guys. Nah, kalian masukkan lagi tanda titik 2 petik 2. Nah, lalu kalian tambahkan titik koma lagi dan value if false, artinya apa yang terjadi kalau enggak terpenuhi syaratnya gitu guys. Syaratnya di sini kan lebih dari 70, maka dikatakan lulus. Kalau tidak lebih dari 70 berarti gagal. Nah, ingat kalian masukkan tanda petik 2 karena itu berupa teks ya guys ya. Nah, kalau sudah kalian enter aja. Nah, jadi di sini gagal guys. Karena apa? Karena ini harus lebih dari 70 guys. Sedangkan ini dia sama dengan 70 teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini,
dia masih gagal kecuali nilainya itu 71 teman-teman. Nah jadi ketika aku ubah 71 dia maka langsung berubah ya guys ya menjadi lulus teman-teman. Nah sedangkan apabila dua data guys, kondisinya tuh ada dua data ataupun lebih nantinya guys, kalian bisa gunain rumus if and ya guys ya. Nah jadi di sini contohnya kita gunakan aja rumus if seperti tadi awalannya guys, buka kurung. Nah, di sini kalian bisa gunakan and atau or ya guys ya. Nah, and itu untuk apa? Or itu untuk apa? And itu untuk kondisi di mana dia harus kedua datanya itu sesuai dengan syarat guys. Kalau misalkan salah satu aja nggak sesuai dengan syarat, dia tetap informasi yang dia pilih adalah false guys atau salah teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan syaratnya itu di sini kalau kalian lihat untuk yang pertama, jika nilai teori lebih dari 70 maka lulus walaupun nilai praktek tidak lebih dari 70 teman-teman. Nah itu artinya kalian bisa gunain rumus OR karena salah satu aja yang lebih dari 70 dia udah lulus seperti itu guys. Seperti itu contohnya guys. Itu logika dalam rumus Excel ya guys ya. Nah jadi di sini aku pengen pakai OR dulu karena di sini syarat yang kita punya jika nilai teori lebih dari 70 maka siswa lulus walaupun nilai praktek tidak sampai KKM. Berarti if OR lalu kalian buka kurung, logical satunya kalian pilih nilai teori lebih dari 70 lalu logical 2 guys. Nah, ini karena dia ada OR-nya guys. Jadi kita bisa menambahkan logicalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu guys. Lebih dari itu juga boleh guys ya. Intinya kalian tinggal sesuaikan untuk rumus selanjutnya. Nah lalu di sini untuk nilai praktek juga lebih dari 70 guys. Misalkan karena KKM-nya sama-sama 70 ya guys ya. Nah lalu tutup kurung. Kalian tambahkan tanda titik koma. Dan seperti yang tadi value if true dan value if false teman-teman. Nah, value if true-nya maka lulus, tanda petik 2, tanda petik 2 lagi, dan tanda titik koma, lalu gagal. Value if false-nya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian enter aja, nanti secara otomatis dia bakal langsung memberikan informasinya guys. Di sini, karena nilai teorinya itu lebih dari 70, dia lulus guys. Walaupun nilai prakteknya nggak sesuai dengan KKM atau di bawah 70 guys. Nah, tapi ketika keduanya itu nggak sesuai syarat, misalkan di sini prakteknya kita tulis 65. Nah, dia bakal gagal ya guys ya informasinya karena kedua-dua sel ini dia tidak memenuhi syarat guys. Sedangkan rumusnya adalah salah satu sel harus memenuhi syarat yaitu lebih dari 70 teman-teman. Nah, kalau misalkan N kita ubah aja seperti tadi. Kita tinggal ganti aja guys di sini n-nya untuk yang belakangnya itu sama teman-teman. Nah, sedangkan untuk n itu artinya kedua syarat harus terpenuhi guys atau kedua logika yang kita masukkan itu harus terpenuhi. Nah, jadi misalkan di sini nilai teorinya 65, prakteknya 66 itu udah pasti gagal guys karena di bawah 70 keduanya. Tapi misalkan yang ini 80. Nah, dia masih tetap gagal teman-teman. Karena apa? Karena prakteknya di bawah KKM guys, di bawah 70. Nah, jadi ada satu syarat yang nggak sesuai, dia tetap gagal ya guys ya. Nah, jadi kita bisa ganti menjadi 75 misalkan, karena di atas 70 guys ya. Nah, dia bakal berubah menjadi lulus guys, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa tarik aja rumusnya ke bawah, dan dia bakal langsung menyesuaikan nantinya guys. Oke, mungkin seperti itu guys penjelasan aku yang bisa aku kasih mengenai rumus logic if dengan kombinasi fungsi and atau or ya guys ya. Nah, yang bisa kalian aplikasikan contohnya itu kasusnya adalah ketika kalian harus menentukan lulus, gagal ataupun yang lainnya lah ya guys ya. Dengan teori seperti ini teman-teman. Nah, semoga tutorialnya mudah dipahami dan bermanfaat teman-teman. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa tinggalkan like di videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah teman-teman biar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru seputar tutorial Excel guys. Segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.